warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, masih banyak yang berbicara. Kita hormati pendahulu kita, ulama-ulama besar kita yang telah membesarkan NKRI, sehingga kita semua sebagai ahlus sunnah wal jamaah yang bergabung dalam Nahdliyin dan Nahdliyat sudah terbukti cinta sholawat. Yuk kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar salam kita didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari segala musibah dan malapetaka, terutama penyakit corona. Yuk, terutama ibu-ibu santri putri, kalau jawab salam sayanya dengan ikhlas dan kompak, saya doakan yang santri putri cepat dapat jodoh seperti Gus Aldi. Amin. Ibu-ibu kalau jawab salamnya ikhlas dan kompak, saya doakan suaminya betah di rumah karena corona, sehingga pada hamil semua. Terutama para bapak juga, para pemuda, yuk kita bersama-sama lewat salam kita panjatkan doa yang maha salam, Allah yang maha salam, sehingga kita semua diselamatkan dari segala angkara murka, terutama selamat dunia dan akhiratnya lewat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama yang masih jomblo, kalau nggak jawab salam saya doakan nggak dapat jodoh nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, thumma alhamdulillah alladzi asra 'abdah sayyidana Muhammadanil wasilah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa 'arrajahu ilas sama'il 'ulya hatta sidratil muntaha thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrati a'yunina wa dukhrina wa maulana Muhammadin. Ibu-ibu yang diam aja, saya doakan suaminya kawin lagi nanti. Wa maulana Muhammadin. Jawabannya rada ngosok, cak ikhlas beli gini. Apa saking water diwayu nggih. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Hadratal fudala sahib as-sa'ada wal karamah ayyuhal ulama waz zu'ama wal umara fi qaryatina al-mubarakah Dadab Junti Nyuwat yang saya muliakan, pengurus musola, pengasuh musola Kiai Karyudi beserta keluarga. Ini adalah musola Hidayatus Sibyan, berarti petunjuknya anak-anak yang belajar, mudah-mudahan yang belajar ngaji dan sholat di musola Sibyan ini akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu, menjadi orang yang sukses, punya bekal ilmu dan takwa, sehingga bisa membanggakan kedua orang tuanya dan berguna bagi agama nusa dan amin ya rabbal. Kita ketinggalan pula para masyayikh, para kiai, para alim, terutama Sahibul Fadilah wa Sa'adah Gus Aldi yang begitu hebat. Hampir semua mania sholawat hadir di sini, bermacam-macam nama, bermacam-macam logo. Cuma sayangnya ada keributan, saya malu dengan Rasulullah SAW. Sebetulnya yang namanya sholawat nun sewu itu boleh dibaca kapan saja sambil bergoyang pun gak jadi masalah.
Tapi kalau sambil berantem, na'udzubillah. Yang saya muliakan, para tokoh yang tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, demi Allah itu semua bukan berarti mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Justru salam ta'zim dan salam hormat kepadanya kita adakan semua kepada beliau dalam lindungan Allah Subhanahu. Segenap panitia penyelenggara peringatan Islamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ibu, bapak, kaum muslimin, kaum muslimat, santriwan, santriwati, bocah perawan, temenan kudu sing hati-hati. Sebab zaman seniki beli dadap, beli junti, ake ibu pada berbesmili, takon datang kiai, lapor datang polisi gara-gara anak wadon yang mateng. Iya takut. Oleh karena itu, demi Allah, bismillah tawakkaltu ala Allah, malam ini niatkan hati yang ikhlas untuk menghormati perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan pulang dari sini kita dapat barokah manfaat ilmunya, baik itu pengajiannya maupun selawatnya, sehingga kita kelak nanti di akhir zaman akan mendapatkan syafaat al-uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis bunge ngajine sing penting sampean ikhlas karena Gusti Allah. Ari ndeleng gantengnya Gus Aldi kin wis ana sembuhe. Mulane ibu-ibu siap-siap saja, terutama yang sedang hamil, lagi ngidam, sengita bekar Gus Aldi supaya enggak anaknya kayak Gus. Jadi bahkan kan geget man bukan boleh sampai utune coplok ya los. Kaum muslimin rahimakumullah wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Nabi Muhammad ini adalah nabi yang paling termulia, terhebat di sisi Allah Subhanahu, bahkan di sisi manusia. Kenapa? Karena kehebatannya mampu diperjalankan oleh Allah dari mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Hebat. Mana ada nabi selain Nabi Muhammad, Adam, Idris, Nuh, Hud, bahkan sampai Nabi Isa yang konon katanya diakui Tuhan Yesus oleh kaum Nasrani. Nggak ada yang mampu bisa sampai ke Sidratil Muntaha. Padahal kendaraannya pada arane buraqun nabi. Buraq itu diambil dari kata barku yaj'aluna minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Buraq niku bunge dari kata barkun, artinya kilap. Kilap itu cepat apa tidak? Buraqun sehut mubalaghah, lebih cepat daripada kilap. Pantas saja dengan waktu sepertiga malam Rasulullah sudah nyampe Sidratil Muntaha, karena kendaraannya buraq lebih cepat daripada kilap. Allahu Akbar. Lah kita kadang mau ke musala Hidayatus Sibyan saja, nggak punya kendaraan buraq, duwe borok tahunan. Arep mangkat basiki larsane dingklang jek kiai ora jamaah. Pasang kalau jamaah bakal wayahe trawe bae kebok nang dalan-dalan kadang sampai. Pun gak pertamane bae bakal wis 7 dina 10 dina tambah maju barisan. Bener bener kene iki. Tambah maju nggih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, dalam waktu 3/4 malam, 2/3 malam nyampe di Sidratil Muntaha. Hebatnya karena kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya para penggawa kaum bawa yang ada di alam al-malakut yang berada di Sidratil Muntaha menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi. Mulane diarani tarhim, rahama yurahimu tarhima. Semua menyayangi Nabi, jangan lagi malaikat, bahkan jin
Islam pun siap menghadang Nabi untuk dihormati. Jadi punten sahabat Banser, kalau dulu para malaikat itu mengawal Nabi, sekarang sahabat Banser mengawal kiai, karena al ulama warasatul, sudah tepat itu. Saya yakin para ansor kita terutama Banser akan masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya robbal. Termasuk jamaah semua, amin. Makanya langsung disambut. Assalatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Hebatnya semua penggawa kerajaan yang ada di langit menyambut kedatangan Nabi dengan salam yang begitu hebat. Assalamualaikum, wahai keselamatan hanya untukmu wahai Nabi Muhammad. Ya karimal akhlaq, ya Allah, wahai orang yang sempurna akhlak. Sampai kenapa kamu bisa berdatang? Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'ta nida 'alaika salam. Wahai Rasul, engkau ini bisa datang ke Sidratil Muntaha. Wa ilal muntaha rufi'ta, karena engkau ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu menjadi orang yang termulia di seluruh dunia. Akhirnya terbukti di mana-mana selalu menggembangkan sholawat untuk menghormati junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tekanun huruf mau metal apa kan? Ngerti metal, huruf metal apa kan? Tok tolong itu sholawat mania, God bless. Ngerti God bless? God bless itu gondrong blesak, ngerti beli? Ada lagi grup metal sholawat, ngerti metal? Menceng tapi tak laku. Lebih payu-payu. Ternyata semua cinta Rasul, cinta beliau, cinta Muhammad SAW. Kenapa? Karena akhlaknya. Makanya saya sarankan seluruh umat yang itu mendapatkan syafaat, tancapkan akhlakul karimah yang sejati, karakter, sehingga kita semua dipandang hebat oleh umat seluruh dunia, terutama yang non muslim. Karena orang non muslim bisa masuk Islam itu karena akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Masya Allah, hebatnya. Mulane ya karimal akhlaq ya Rasulullah. Wahai manusia yang sempurna akhlaknya, pas kata Allah Muhammad, berbahagialah kalian. Kenapa? Intit tidak ada nabi satupun dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa bisa datang di Sidratil Muntaha fakana qaba qausaini audina au adna, jarak dekatnya antara Rasul dan Allah cuma 2 busur panah, anak panah. Allah Akbar, betapa dekatnya Rasulullah SAW. Makanya jangan heran kalau sekarang Nabi ini diminati oleh seluruh manusia sedunia karena Allah sendiri telah mencintainya. Hanya orang goblok saja yang mengharamkan sholawatan, hanya orang bego saja yang mengharamkan marhabanan, hanya orang tolol saja yang mengharamkan mauludan dan rajaban. Waya rajaban mauludan haram bid'ah, tapi waya berkat di badok goblok. Sampean priben otake. Sedangkan kata kaidah fikih, ma harumas ti'amaluhu harumat tikhadhu. Kalau kita berbuatnya saja haram, ya apalagi makanannya.
mulutan haram, rajaban haram, wah ya berkat halal wong edan. Ya apalagi makanannya jadi daging-daging yang haram, jadi sperma yang haram, akhirnya membuat anak jadi anak yang, coba mikir karo otak loh. Makanya berbahagialah wahai umat Rasulullah yang cinta dengan sholawat. Amin. Mudah-mudahan masuk surga semua. Amin. Ikhwani rahimakumullah. Saya ingin Gus Aldi melantunkan lagu-lagu sholawat bersama rekan-rekan yang identik dengan Rojabiyah Isra Mi'raj. Ada wa asra bihi rabbi, atau juga sholat imam itu loh ya, di Baitul Ma'mur itu loh. Termasuk juga banyak sekali sholawat-sholawat yang menerangkan tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah alaihi wasallam. Kami sambil minum dulu, saya serahkan lagi ke asli berkawan-kawan, tapi tolong mohon maaf saudara-saudara yang rapi, karena kita sedang menghadap Rasul. Anda boleh saja bergoyang, tapi jangan menghajar yang lain. Saya nggak mau acara sholawat ini dikotori oleh ulah kita. Kita boleh mau bergoyang nggak hajar masa, karena kata Habib Idrus Jamalulem, juga Habib Alwi Assegaf Al-Bagolanji, yang namanya sholawat itu Bu, nun sewu, dibaca bari ngeden gak masih oleh ganjaran. Itulah sholawat, dispensasi dari Allah. Jadi silahkan sambil ditabui, sambil gak jadi masalah, karena ada dispensasi dari Allah Subhanahu. Tapi kalau kita bertengkar sampai ribut, apalagi sambil mabuk, naudzubillah. Mabuk tuh boleh asal mabuk sholawat, jangan mabuk pil koplo. Mabuk sholawat gak apa-apa. Ya Allah, saya pernah belajar di Yaman, maksudnya main ke Yaman pada waktu di Mekah. Ada wa kullu khamrin alaina muharram, wa kullu khamrin alaina muharram, ghaira khamrin dzikil yamani, ghaira khamrin dzikil yamani. Allah, yuk coba kan seperti kita sendiri. Ya Rasulullah salamun ali, ya rafi'a sya'ni wad daraji, atfat tayyaji radal alami, ya uhailal judi wal karami. Allah ya sidi ya Rasulullah salamun li wad daraji, atfat tayyaji radal alami, ya uhailal judi wal karami. وكل خمر علينا محرم، وكل خمر علينا محرم، غير خمر ذك اليماني، غير خمر ذك اليماني. الله يا سيدي يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع شأني ودرجي، عطف تياجي رد العالمي، يا أهيل الجود والكرم. الله يا سيدي يا سلام، يا سلام، الله يا سلام. Tepuk tangan buat saudara kita. Wa kullu khamrin, segala sesuatu yang memabukkan, alaina menurut kita ahlus sunnah wal jamaah adalah haramun, hukumnya ghaira khamrin, kecuali kita mabuk dzikil yaman, karena mabuknya cinta Nabi sebagaimana zikirnya orang ya Yaman. Dari sampean orang mabuk ya Allah, iya kan? Ya Rasulullah salamun alaik, nggak apa-apa, goyang pun nggak apa-apa, asal aja goyang dompet baik.
Yang penting dzikril yaman, walaupun kita masih goyang tapi hati kita tetap sholawat, tetap zikir dengan Allah Subhanahu. Ya, coba saya minta kepada Gus Aldi tolong melantunkan beberapa sholawat yang kira-kira istilahnya muqtatul hal dengan Rajabiyah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Rabbi khalaq taha min nur fihi ihtiram fihi ihtiram nadahu aqbil ya mukhtar antal amin antal amin. Sama-sama yang hafal. Rabbi khalaq fihi ihtiram fihi ihtiram nadahu aqbil ya mukhtar antal amin antal amin. لما ارتضى بيت المعمور صلى إمام صلى إمام لما ارتضى بيت المعمور صلى إمام صلى إمام من ربه أنت الأمين أنت الأمين. ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين. إن كنت تهضى بالحور يوم الزحام يوم الزحام تهضى بالحور يوم الزحام يوم الزحام صلي على باقي الأنوار عين اليقين عين اليقين. ربي خلق من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين
Gus Aldi. Hebat kan. Saya terangkan Bu. Saya terangkan itu hebat sekali. Kenapa saya hampir menangis? Karena kejadian Isra Mi'raj, Nabi pulang. Itu orang yang nggak suka dengan yang namanya Islam dan Rasul mengatakan Nabi adalah orang gila. Kenapa? Karena 1/2/3 malam sudah nyampe Sidratil Muntaha, dipikire karo otake dewek. Ya masa ketemuan. Mulane bahasa Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhana Maha suci Alladzi Allah zat yang memperjalankan Nabi kita abdahu bi abdihi Nabi Muhammad di malam hari namanya Isra. Awas, kita harus tahu Nabi itu di sana diundang nadahu akbil ya Mukhtar, diundang oleh Allah, sini wahai manusia pilihan. Allah Akbar. Makanya Rabbi khalaq tamin, wahai Tuhanku, kau jadikan Nabi Muhammad itu ternyata dari cahayamu. Pantas saja cahaya dengan cahaya beradu begitu singkat yang namanya Sidratil Muntaha, karena cahaya bertemu dengan cahaya. Listrik mengandung cahaya, bohlam mengandung cepat, HP pun ketika moto cekrek, benar badan, karena mengandung cahaya. Ya paslah cahaya. Makanya sejarah membuktikan bahwa beliau Nabi Muhammad seumur hidup nggak ada yang mampu bisa memotret wajahnya Nabi Muhammad, melukis wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, karena dilapis dengan ribuan cahaya sehingga tustel manapun akan terbakar ketika memotret wajah Rasul, sehingga wajah siapapun ketika melukis, mata siapapun ketika melukis wajah Nabi, dia melihatnya akan terbakar. Allah Akbar. Itulah kebenaran Nabi. Coba lihat siapa yang betul-betul tahu wajah Nabi, nggak bisa. Makanya hukumnya haram, bahkan kafir ketika ada orang mengatakan bahwa Muhammad wajahnya model begini. Selain Nabi Muhammad, Adam, Idris, Nuh, malaikat bisa dibayangkan dari Nabi Muhammad penuh dengan cahaya. Makanya jangan aneh kalau Nabi Muhammad nggak punya gambar wajahnya, tetap namanya yang ada di hati, gitu loh. Mulai bakana wong ngomong apa jangan dalile mulutan rajaban bisa jadi jawaban yang percuma, hadis Quran masa ngandel lah. Jawabannya, loh orang saya cinta kok. Wah, satu saja. Orang saya cinta sederhana aja. Orang saya cinta kok. Jari wong demen laka padane. Gimana? Kalau cinta sudah melekat, tai kucing pun rasa beli ngandel, jilatan enak berburu. Udah cinta udah. Yang cinta aku angel, punten angel, nggak bisa. Ketika cinta itu menyakitinya, yang sakit itu hati, karena cinta masalah hati, iya kan? Ketika hati itu merana karena cinta nggak ketemu, masya Allah sedih. Tak sehari pun berlalu tanpa bayanganmu, tak sehari pun berlalu tanpa dirimu, ku bawa selalu, ku bawa wajahmu di dalam hatiku. Teroreng toreng apal be angel ngundang yakin ngaji bisa nyanyi bisa. Kenapa? Kalau sudah rasa cinta angel nggak bisa, karena cinta itu masalah hati. Makanya kadang orang banyak yang gila karena cinta. Wahai sayangku, cintaku telah datang kepadamu. Cinta bisa datang, emang cinta duwe roda atau duwe sikil? Mending akal boleh. Ketika janji sakit hatiku
takkan terobati gayane. Iya kan? Sakit hati nggak bisa diobati katanya. Tapi ketika sakit mata, ana obate. Sakit hati apa? Makanya jangan bermain cinta kalau bukan sama Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Biarlah dia dengan beliau cinta yang sejati. Kembali lagi, khalaqta min nur fihi ihtiram fihi. Beliau punya kemuliaan yang sangat hebat sehingga disukai oleh orang seluruh dunia karena kepiawaiannya, karena akhlaknya, sehingga kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau ini adalah manusia yang punya karakter, punya akhlak yang begitu hebat. Di antara bu sampainya orang wan kudu-kudu citane, saking sabare Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad pernah diludahi bu. Ketika mau ngimami sholat subuh di Masjidil Haram, di atas loteng tingkat yang pertama ada seorang pemuda meludahi Rasulullah SAW. Kena wajahnya. Apa Nabi bilang? Ih, masya Allah. Itu barang idune wong tes tangi turu bengi mangan pete karo jengkol. Apa Nabi jawabnya? Srok laman wong dadak didoni aja disenggol kenang motor bae. Oh ya ingon-ingonane bedal kabeh ora. Apa ingonane wong dadak bu coba? Kanjeng Nabi boro-boro ingan metu boro-boro nyewot. Kadang bata tugulan melayang wong dadak disenggol motore bae ka. Ya bukti mau senggol-senggolan joget baik ribut, nggih mboten ribut. Tapi Nabi diludahi wajahnya, apa jawabnya? Allahumma hdihi ila siratikal ya Allah, berikan hidayah orang tadi ke jalanmu yang lurus. Allahu Akbar. Ketika Sayyidina Umar menantang barang siapa yang ikut Muhammad, dihadang di depan Masjidil Haram, tebas kepalanya. Nabi bilang Allahumma hdihi ila siratikal mustaqim. Ternyata Sayyidina Umar iman di hadapan Rasul karena bacaan Quran adiknya. Allahu Akbar. Di sini loh. Begitu juga ternyata yang meludahi Rasulullah itu adalah anak buahnya Sayyidina Umar yang sudah tobat. Siapa namanya? Umar bin Syamir. 2 hari lagi berjalan ketika subuh diudoni maning lebih nemen dikumpulkan dikit sok bayangkan apa jawab Nabi? Allahumma hdihi ila siratikal sirok nyambung datang. Wah pecah kurang ajar wong edan mati apa sih modal ayo motor kabeh ikan. Tapi Nabi tidak. Allahumma hdihi telung dina didoni maning 4 hari tidak 5 hari tidak. Kanjeng Nabi lu kelangan itu 4 hari ora didoni, 5 dina ora di kalangan itu. Umar ini ya. Ente perlu beli anak bocah yang bakal Arab subuh mungganing neng loteng. Apa sih ya Nabi? Bocah nom. Pripensi orang jawab. Kalau Nabi jawab bilang sama Sayyidina Umar akan ditebas kepalanya. Tapi tidak beli jemar. Bocahku mendi biasa nongkrong kene. Sembayang beganya Nabi. Yambuh tapi sendal sanang kene. Padahal kanjeng Nabi kangen karo idune, Pak. Itulah Nabi hebatnya. Akhirnya dapat berita bahwa yang namanya Umar bin Syamir sakit keras, panam, demam tinggi, nang jamakin ke corona puas lah dasem jadi sampai aneh. Kanjeng Nabi orang puas-puas. Tidak. Ternyata sakit. Dari Nabi, ya udahlah Umar, nanti habis subuh kita masih punya korma 1 piring. Yuk. Kita sanjangi beliau. Coba bayangkan didatangilah yang namanya Umar bin Syamir. Ketika tok-tok yang membuka adalah istrinya, Nabi uluk salam belum bisa menjawab karena dia belum muslim. Muhammad kaget. Dia masih selimutan, gemeter. Siapa nok tamu nih? Muhammad ada. Yang golongan mati dibalas dendam. Karo sama nok bature. Umar pengedan Umar, bosereyang Umar, bosereyang. Aduh. Apa bayangkan? Akhirnya hanya Nabi dengar kita bareng-bareng kok. Begitu masuk Nabi keluarlah yang namanya Umar bin Syamir. Wahai Muhammad, ada apa gerangan?
Nok, ira mancing mana mas? Tulung Muhammad. Kalau Anda harus balas dendam malam hari ini, pagi hari ini, tolong, saya siap. Kan harus mati, silakan, tapi tolong nanti di padang pasir, jangan di depan istri dan anakku. Nabi nyengir, Umar, saya kesini tuh Umar, bukan untuk balas dendam. Justru saya sayang kepadamu. Saya tuh kangen karo idune sira, cung. Cara wong Cirebon. Reangku kangen karo idune sira. Punten, kayak bakaran iwak ning dadap maka enake. Masya Allah. Itulah Rasulullah SAW. Akhirnya nangis loh. Berarti kan Nabi Muhammad buat tidak. Tanpa terlintas sedikit pun di hati saya untuk balas dendam kepadamu. Justru saya kesini melihat kamu, mudah-mudahan kamu sehat, dan ini sebagai tanda terima kasih saya karena kamu sudah meludahi saya dan saya bisa sabar. Dikirim korma walaupun satu piring. Akhirnya keluar dari ranjangnya, seliputnya dibuka, ditabruk. Allah Akbar. Ma ra'aitu ahadan khairam minka. Enggak ada satupun manusia yang sehebat engkau Muhammad. Ishhad ya Muhammad, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Hanya Nabi, tapi tulung hanya Nabi kula sepisan maning nyuwun. Jaluk apa nak? Bukan jubai. Jubahnya dibuka, udah lekanya Nabi dicucuk, cucuk 3 kali. Sehal itu ternyata Umar sembuh total dari penyakitnya. Allah Akbar. Itulah Nabi Muhammad. Makanya dalam Al-Bar janji, wa ulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan makhtunan maqtu'as surrati biyadil qudratil dahinan makhulatan bikuhlil inayati ay. Ternyata sudah disunat, sudah dipotong pusernya, yang motong malaikat Jibril. Mulanya bagus karena malaikat itu la syurba wala nauma, nggak pernah tidur, nggak pernah makan, nggak punya kebutuhan. Mulanya malaikat nggak pernah salah. Barang menusa, nasi lagi puyeng ngitung duit ke kesasar. Bener beli? Wong wadon apa maning dan lak kebeli balik-balik digulati anak kopi lendot. Masya Allah. Ora sok ngabari angger disengiti batin semene yes semene kakang tega gawe larang. Wong das lagi puyeng digawe larang nang laki nggih. Kadang pun ngitung duit wis salah kabeh. Tapi dong ngulati duit kadang beli ketemu waya sembayang Allahu Akbar. Ai nang sore bantal. Dari sembayang ada kang ngulati. Nabi yang memotong adalah biyadil qudratil ila. Akhirnya ketika dicucup oleh Umar ternyata sembuh total. Barang ibu-ibu sakit panas corona lakinya terus neng laut karena neng sawah cucupan bu nyan bisa si budele jangan ditambah modar. Nabi itu berbeda, makanya manusia fihi ihtiram lammartaqal bai shalla imam lammartaqal shalla imam terus wa qaddana bin ail ya Allah dabil ya mukhtar antal amin Allah Akbar. Nadahu ini kan summa danahu mir rabbih, dia dekat dengan Allah di Sidratil Muntaha. Enggak ada kecuali Nabi kita Muhammad. Nabi Musa pengen dekat kebakar wajahnya, badannya. Nabi Ibrahim pengen melihat, tidak bisa, sampai matanya waktu itu. Wah,
Bicak dadakan. Tapi Nabi Muhammad, Allah Akbar, bersanding dengan Allah hanya 2 busur anak panah 1 meter dan 2 meter, tidak terbakar karena cahaya dengan cahaya. Makanya Nabi Muhammad dijuluki anta syamsun anta badrun anta nurun anta iksiru wali anta misbahu suduri. Allah ya Nabi, ya Rasul salam, Allah ya Habib alaika salawat. Ya Habibi ya arusa ya muayyad ya imam al-qiblataini. Allah ya Nabi alaika salam alaik. Allah ya Habib salam salawatullah. Tepuk tangan buat hadroh kita dari Karangampel. Untuk saya mahalus syahid anta nurun fauqa itu di atas. Tapi kalau Allah nurun ala nur, beda. Allah itu lebih tinggi daripada fauq. Makanya orang Karangampel yang biasa ke Arab, fauq, mau kemana fauq, itu atas. Tapi kalau nurun ala nur, itu artinya tinggi. Tinggi lebih dhuwur daripada atas. Makanya SMA, sekolah menengah atas. Kalau sudah tinggi perguruan, Allah itu nurun ala nur. Tapi kalau Nabi Muhammad anta nurun fauqa, akhirnya ada 2 pertemuan nur cahaya, ia tidak membuat kebakar, malah tambah padang. Siapa saja yang merajin sholawat akan tambah bersinar hatinya, wajahnya akan berseri-seri. Nanti ketika di yaumil mahsyar, Nabi Muhammad sudah bisa membedakan antara umatnya yang tidak, terutama yang suka bersholawat maupun yang tidak. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang merajin sholawat, wajahnya berseri, wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha fi jannatin la tasma'u fiha. Amin ya rabbal alamin. Yang saben kudu werubu ya Nabi salam itu nyan bahasa Jawa. Kirim salam sing kadoan kayak gue. Nyong tak bingung karo sampean kiye. Lah wong gayane seneng Nabi, ora paham judule. Sama itu. Kirim salam sing kadoan kanggo Nabi sing lah kayak gue kanggo Nabi, kanggo laki gobloknya temenan maning kone paham le. Gue dadine kayak kon angel gulatane nggih. Sengke apa bakal nyemot terus nyingkiraken wong wadon ke terbalik ke mendi. Mulane bismillah tawakkaltu Allah. Kita dengan adanya Isra Mi'raj, pengajian di Musola Hidayatus Sibyan ini, apalagi datangi oleh beliau Gus Aldi, mudah-mudahan sholawat yang kita senandungkan tercurahkan buat Nabi kita Muhammad SAW, dan kita yang ikut senang, ikut hadir, ikut bergembira, semoga tercatat menjadi orang yang wajahnya berseri-seri, wujuhu yauma idzin na'imah. Amin ya robbal.
Saya kembalikan lagi ke Gus Aldi sebelum kami ceramah sebentar meneruskan dan doa. Nanti jangan dulu bubar karena ada mahallul qiyam dulu baru nanti kita doa. Ayo Gus. Subhana man asra minal harami abadan ahmadan lil masjidil aqsa famin للسماء صاعدا للمسجد الأقصى فمنه للسماء صاعدا أنا من أسرى من ربي عبدا أحدا سبحان من أسرى من الحرام أبدا أحمدا للمسجد الأقصى فمنه للسماء صاعدا للمسجد الأقصى فمنه للسماء صاعدا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان في رجب وشعبنا وبلغنا